Kerajaan Simpang yang berada di Pulau Borneo telah wujud sejak abad ke-17 Masehi, yang sebelumnya merupakan pembagian wilayah dari kerajaan induknya, yakni Kerajaan Matan dan Tanjung Pura. Dalam catatan Von de Waal pada tahun 1862 Masehi, tertulis bahwa leluhur sekaligus pendiri dari Kerajaan Simpang adalah Pangeran Ratu Kesumaningrat, yang merupakan kerabat dari Sultan Zainuddin, yakni Raja pertama Kerajaan Matan. Pangeran Ratu Kesumaningrat lalu menikah dengan Ratu Bunga, yakni putri dari Sultan Mu'azzidin yang pada masa itu berkuasa di Indralaya atau dikenal sebagai Marhum Negeri Laya, atau yang saat ini dikenal dengan nama Sandai. Sedang dalam catatan George Muller, ia bersama salah seorang rekannya yang pernah datang ke Borneo pada tahun 1822, yang ditemani oleh Raja Akil dari Sukadana dan Wan Hasan, yakni utusan dari Kesultanan Pontianak. Muller menuliskan bahwa Pangeran Ratu Kesumaningrat meninggal pada usia yang sangat tua, yakni pada tahun 1814 Masehi, dan dimakamkan di belakang Keraton Simpang dengan bertaburkan bunga serta sekitarnya terdapat marmer putih. Di masa penembahan Anom Suryaningrat atau Gusti Mahmud, yang merupakan putra dari Pangeran Ratu Kesumaningrat sekaligus ia sebagai pewaris tahta Kerajaan Simpang, Belanda datang dan melakukan kontrak tanda tangan yang pertama kali, yakni pada tanggal 23 November 1823 Masehi. Dalam kontrak tersebut, Belanda meminjam tanah di Sukadana untuk mendirikan kantor loji dengan dalih ingin memberantas lanun atau bajak laut. Dinamakan Kerajaan Simpang karena letaknya yang berada di cabang persimpangan antara dua sungai, yakni satu cabang di sebelah kanan menuju Sungai Matan dan cabang ke sebelah kiri adalah Sungai Lubuk Batu, jika dahulu bernama Sungai Sidiau. Kerajaan Simpang pada masa itu tidak jauh dari Kerajaan Matan kuno, disebutkan oleh George Muller yang datang pada tahun 1822 Masehi bahwa dari Simpang menuju ke Matan hanya setengah hari perjalanan. Namun pada masa itu ia menuliskan juga bahwa kota Matan telah lama tak berpenghuni dan ditinggalkan oleh masyarakatnya, yang ada hanya tinggal puing-puing sisa peradaban serta makam tua, baik yang ada di Matan maupun di sekusur yang dapat kita jumpai pada saat ini. Jika merujuk dari berbagai catatan dan literatur, berikut raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Simpang kuno di masa itu. Yang pertama, Pangeran Ratu Kesumaningrat, yakni dari 1700-an hingga 1814 Masehi. Yang kedua, Gusti Mahmud bergelar Panembahan Anom Suryaningrat yang memerintah Kerajaan Simpang dari tahun 1814 hingga 1845 Masehi. Yang ketiga, Gusti Muhammad Rum bergelar Panembahan Kesumaningrat, yakni memerintah Kerajaan Simpang dari tahun 1845 hingga 1875 Masehi. Yang keempat, Gusti Panji bergelar Panembahan Suryaningrat yang memerintah Kerajaan Simpang dari tahun 1875 hingga tahun 1911 dan wafat pada tahun 1917 Masehi. Nama-nama di atas adalah raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Simpang yang pada masa itu masih berpusat di Simpang Matan, yang ditandai dengan cabang sungai sebelah kiri ke arah Lubuk Batu saat ini atau Sungai Sidiau, dan cabang sebelah kanan adalah Sungai Matan. Digambarkan oleh Muller pada tahun 1822 tentang Keraton Kerajaan Simpang yang menyebut keraton dengan istilah dalem
Digambarkan oleh Muller bahwa keraton Simpang berpagar kayu ulin yang sangat keras. Pada saat itu ia juga sudah menulis nama-nama kampung serta tempat, diantaranya adalah Sepuncak, Mungguk Jering, Kumpang, Tambang Amok, Koman, Sungai Rasau, Bekuak, Semberak, Kelebambang, Kerampe, Kualan Hulu dan Hilir, Semandang Kiri dan Kanan, Girimantu, Bayuh, Kembereh, Laur dan sebagainya. Ada sebuah lukisan kuno yang tertulis jelas dengan nama Simpang 1823. Kemungkinan lukisan tersebut dibuat oleh salah seorang rekan Muller yang ikut serta bersamanya. Dalam perspektif lukisan itu, sang pelukis mencoba untuk menggambarkan situasi di sekitar kerajaan Simpang pada tahun 1823 Masehi. Jika kita bandingkan dengan situasi saat ini, sangat jauh berbeda. Lokasi yang dahulunya sebagai pusat kerajaan Simpang tersebut sudah menjadi hutan dan semak belukar dengan pohon-pohon yang tinggi dan tak berpenghuni. Yang sering dikunjungi oleh orang saat ini hanya kompleks makam yang dahulunya terletak di belakang Keraton Simpang. Untuk lokasi keraton sendiri saat ini yang ada hanya tinggal puing-puing serta tongkat-tongkat kayu ulin yang sudah banyak lapuk dan rusak, serta sebagian lagi sudah tumbang dan berkalang dengan tanah. Tiang yang masih tersisa menurut dari berbagai penuturan hanyalah tiang masjid, sedangkan tiang keraton sendiri sudah tidak ada. Kepunahan atas situs cagar budaya Keraton Simpang Tua ini disebabkan karena berpindahnya pusat kerajaan Simpang ke Teluk Melanu pada tahun 1911. Setelah wafatnya Raja Gusti Panji pada tahun 1917, situasi negeri Simpang Tua semakin sepi dan ditinggalkan penduduknya, hingga akhirnya keraton kerajaan Simpang dan pemukiman lama di sana menjadi terbengkalai. Berdasarkan hasil analisis dari peneliti sejarah Tanah Kayong, Isa Fahruji mencoba untuk memberikan sebuah pendapat dengan melakukan rekonstruksi ulang beberapa lokasi yang ada di dalam lukisan pada tahun 1823. Dengan cermat ia menganalisis dari bentuk bangunan yang juga dari berbagai catatan dan literatur. Terjemahan lukisan tersebut dalam bentuk sederhana adalah sebagai berikut. Sang pelukis pada tahun 1823 ditandai dengan angka bulat merah berada di samping pemukiman penduduk dengan tanda warna oranye. Sedangkan objek berwarna hijau diperkirakan adalah bangunan masjid yang pada saat ini hanya tinggal puing-puing serta tiang yang sudah usang. Sedangkan warna merah diperkirakan adalah pendopo keraton kerajaan Simpang, yang mana dalam lukisan tersebut tertutup oleh bangunan masjid serta pagar kayu ulin. Namun sebagai tanda bahwa biasanya di halaman keraton terdapat sebuah bendera, sebagaimana dalam lukisan tersebut, dengan jelas terlihat bendera besar berkibar di belakang bangunan masjid. Di sekitar lokasi bekas puing-puing keraton Simpang itu ditemukan juga banyak pecahan keramik serta benda yang lainnya. Padahal ini belum dieksplor secara serius, namun hal ini adalah awal yang baik buat tapak penelitian selanjutnya. Pamor kerajaan Simpang mulai redup manakala terjadi pemberontakan di masa Raja Gusti Panji bersama Ki Anyang Samad dan rakyat Simpang saat menentang penjajahan Belanda karena keberatan dengan kebijakan Belanda yang menerapkan pajak atau kortefek laring. Pada masa itu, Gusti Panji sebagai raja mengalami tekanan secara psikologis oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa kali peristiwa pengancaman kepada Raja Gusti Panji hingga penjemputan paksa oleh Belanda guna menandatangani kortefek laring atau plakat pendek, yaitu berupa pajak yang menyiksa rakyat Simpang. Namun berbagai upaya tersebut ditolak mentah-mentah oleh Gusti Panji, hingga akhirnya meletuslah Perang Belangkait sebagai wujud dari perlawanan itu. Nah, Perang Belangkait ini sebetulnya juga kalau kita melihat eranya ya, pada saat itu hampir bersamaan dengan beberapa pemberontakan dan juga perlawanan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dari mulai di Aceh ya. Di Aceh itu eranya juga hampir sama, yang pada saat itu dipimpin oleh Cut Nyak-Dien, Teku Umar dan yang lain-lain. Nah, kemudian untuk di Kalimantan Barat sendiri ini
Di era itu ada juga di pemberontakan di Landak ya. Kemudian ada juga di Sintang, di Ketapang, tepatnya di Tumbang Titi, yaitu perlawanan rakyat yang dipimpin oleh pasukan Uti Usman yang pada akhirnya juga membantu perlawanan masyarakat di negeri Simpang. Ucapan yang sangat heroik sehingga badan saya sendiri tergetar. Saya membayangkan betapa Gusti Panji pada waktu itu dengan segala keterbatasan itu semata-mata untuk membebaskan negeri ini dari segala penjajah. Itu jadi terbayang. Akhirnya karakter kita ini benar-benar seolah-olah hidup pada masa itu. Nah, itu yang betul-betul saya rasakan. Belangkait adalah sebuah nama untuk persembunyian sekaligus guna menyusun kekuatan bagi para pejuang Simpang di masa itu. Belangkait adalah nama tempat meletusnya perang yang puncaknya meletus pada tanggal 27 hingga 28 Februari 1915 Masehi. Nah, jejak-jejak daripada kampung Belangkait ini sendiri sekarang ada di Desa Matan, tepatnya di sebelah kanan. Jika kita melihat peta pada tahun 1887, ada tertulis di sebelah kanan, cabang sebelah kanan itu namanya Kampung Belangkait. Nah, kemudian sebelah kirinya bersebelahan dengan Kampung Sepuncak, kemudian ada lagi Mendarau Guntung, terus ke bawahnya lagi ada Sebango, kemudian Mungguk Jering, terus banyak lagi kampung-kampung lain yang saat ini sudah tidak ada lagi. Namun sejarah telah mencatat bahwa peristiwa perang Belangkait itu memang ada dan kita tidak mengada-ngada. Ada kesan yang sedih saat kita melihat guru semangat Ki Anjang Samad sampai dia itu terus tangan saya. Saya nangis saat melihat Ki Anjang Samad gugur. Karena jasa dia lah kita bisa merdeka, kita bisa bebas dari Belanda. Yang kita teladani dari Ki Anjang Samad sebagai seorang pejuang yang saat itu bergelar sebagai Hulu Balang I atau Panglima Perang dalam Kerajaan Simpang adalah keteguhan hatinya ketika ia menyatakan sikap kepada Yang Mulia Raja Gusti Panji bahwa ia siap untuk menggalangkan nyawa. Menggalangkan nyawa itu artinya mempertaruhkan nyawa untuk membela marwah negeri Simpang. Yang sangat heroik yang saya rasakan itu ketika saya memerankan Gusti Panji manakala saya mengajak rakyat berjuang mengangkat senjata. Pada ucapan saudara-saudaraku semua, baik yang berasal dari pesisir, dari bukit-bukit maupun dari pedalaman, hari ini kita sama-sama mengangkat senjata dengan menggalangkan nyawa dan badan kita. Biar melintang patah membujur lalu demi harga diri negeri Simpang yang kita cintai. Nah, manakala saya mengucapkan biar melintang patah membujur lalu ini saya menirukan ucapan beliau yang sebenarnya ketika melangkah perang. Nah, kala itu saya merasakan ada getaran-getaran yang seolah-olah saya benar-benar berperang saat itu. Lebih baik mati daripada harus membayar blasting. Moto ini cukup terpatri kuat di dalam benak masyarakat Simpang. Pada saat itu ada sebuah peristiwa ketika Ki Anjang Samad ingin pada saat mau turun dari barak, kepalanya tersantuk, kemudian sempat bergetar hatinya. Nah, pada saat itu ia menguatkan dengan kalimat, kalau ia melangkah mati, maka tidak melangkah pun mati. Artinya kalau ia meninggal dalam keadaan perang, dia meninggal dengan sangat terhormat. Tapi jika ia membatalkan, maka ia akan merasa kehilangan harga dirinya, meninggalkan medan pertempuran, dan suatu saat pun ia juga tetap akan mati. Maka ia tetap melangkah dan pada akhirnya ia juga meninggal di medan pertempuran pada masa itu.
Nah, ini sebuah keteladanan yang cukup luar biasa yang patut kita contoh, kisah heroik dari beliau, Panglima Perang Genjang Samad, yang harus kita wariskan untuk meneruskan spirit-spirit daripada perjuangan nenek moyang kita di masa lalu. Dalam peta Borneo tahun 1853 yang bersumber dari Museum Leiden Belanda, nama Belangkait jelas tertulis tidak jauh dengan Matan pada saat ini. Jika melihat dalam peta tersebut bahwa Kampung Belangkait ada di sebelah kanan Sungai Matan, kampung-kampung yang ada di sekitarnya adalah Mendarau Guntung, Sepuncak, Matan, Begurah, Jambu, Sungai Rasau, Tanjung Awat, pusat Kerajaan Simpang, Munggu Jering, Sepaloh, Betung, Munggu Keruang, dan lain-lain. Bahwa kemerdekaan itu tidak mudah direbut dengan tetesan darah dan keringat. Jadi mengenang sejarah artinya bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengenang tentang sejarahnya. Sejarah, terutama sejarah perjuangan di bangsa itu sendiri, khususnya dari negeri Simpang. Kehebatan seorang manusia bukan terletak kepada kemampuan individu, kemampuan intelektual pribadi, namun bagaimana kemampuan dia secara emosional, kemampuan secara sistem mengorganisir, seperti halnya yang dilakukan oleh Gusti Panji dan Ki Genjang Samad dalam peristiwa Perang Belangkait. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang manusia, karena betapa sulitnya seseorang untuk memanajemen, untuk mengorganisir, membuat sebuah sistem yang pada masa itu bisa kita bayangkan tidak semua orang berani untuk melakukan sebuah terobosan berupa sebuah perlawanan yang disebut oleh Belanda pada masa itu adalah sebuah pemberontakan. Harapan saya, masyarakat itu dengan mengingat sejarah bisa menjadikan sebuah pelajaran bahwa kita mesti berjuang. Untuk mendapatkan sesuatu harus berjuang. Tidak pandang bulu, tidak pandang waktu, tidak pandang suku. Yang satu, yang pertama. Yang kedua, harapan saya kita ada kebinekaan. Kebinekaan yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita seperti suku Melayu dan Dayak, mereka bersatu dalam mengusir sejarah. Artinya kita jangan putus silaturahmi, jangan bedakan suku, jangan bedakan agama. Mudah-mudahan film yang kami suguhkan ini setidaknya dapat menjadi peringatan bagi kita bahwa betapa sulitnya para leluhur kita dulu mempertahankan negeri kita dengan menggalang persatuan dan kesatuan dari berbagai etnis. Nah, jadi kuncinya dari masa kerajaan dulu bahwa persatuan itu sangat penting. Jangan terkecoh dengan berbagai pengaruh sehingga kita terpecah belah. Mereka berjuang mati-matian, mereka bisa membangun sebuah sistem empire, membangun sebuah sistem kerajaan yang cukup luar biasa di masa itu. Kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang tua kita zaman dahulu, nenek moyang kita zaman dahulu adalah sebuah kecerdasan emosional yang memiliki ikatan erat antara satu dengan yang lainnya, tidak terbatas oleh suku, ras maupun agama. Pendekatan yang kami lakukan adalah khususnya saya pribadi, saya bertanya kepada sepuh budayawan, menggali sebanyak-banyak informasi pada saat 1915 itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, saat perang itu seperti apa. Jadi dari pertanyaan riset dari beberapa budayawan dan teman-teman penulis juga, saya diskusi dengan penulis. Oke, kita sepakat seperti ini dengan tim. Selain puing-puing keraton dan makam yang tersisa di Simpang saat ini yang sudah menghutan, juga menyiksakan berjuta kenangan, di mana beberapa nama lokasi yang pernah terjadi peristiwa penting, seperti Dungun Kapal, juga masih ada di sekitar lokasi ini. Di mana Dungun Kapal adalah kayu dungun bekas kapal bukat Belanda yang gagal membawa Gusti Panji, kemudian lubuk senjata, pegenting, kubang negeri, dan bekas peladangan serta tempat hunian di sepanjang Sungai Simpang hingga ke Matan yang saat ini sudah menghutan. Kita ada tepat di lokasi Keraton Simpang di abad ke-18. Nah, sebelah kanan saya ini sungai ke arah Lubuk Batu, dulu namanya Sungai Sidiau. Nah, yang sebelah kiri ini ke arah Matan.
atau kerajaan Matan masa lalu. Tongkat, bekas tongkat keraton tepat ada di sini, dan banyak sekali tongkat-tongkat di sini. Nah, kita akan mencoba untuk menelusuri. Nah, ini salah satu tongkat kayu belian dulu bekas keraton di sini. Nah, ini masih ada puing-puing kayunya. Oke, kayu belian atau kayu ulin atau kayu besi. Nah, ini adalah bekas dari tongkatnya. Nah, kita bisa lihat tongkat yang ini sangat besar dan tinggi sekali. Ini menandakan bahwa kerajaan Simpang di masa itu memang ada. Kami bersama tim di sini. Ini ukuran berapa ini, Pak Bujang Mas? Ukuran 40 keliling ya. Dia cukup besar sampai ini tiang tengah itu tiang sekitar sini. Ini ada tiang-tiang bekas kemungkinan keraton, cuman udah tidak ada lagi atapnya. Oh gitu. Karena beratnya sebuah perjuangan zaman dulu tuh, Pak. Kita terasa masuk ke dalam suasana di tahun itu. Seandainya kita saat itu ada, mungkin apa yang kita rasakan. Jadi gugurnya Partai Kemberai, Kianjang Sama dan pahlawan yang lain-lain lah, panglima-panglima yang lain, itu merupakan suatu hal yang sangat berkesan sekali di dalam saya memerankan film Belangkait. Dan kemudian harapan saya kepada masyarakat, kritiklah film ini dengan berbagai kekurangannya, namun berikan kami masukan. Nah, tapi jangan dilihat dari sudut pandang lemahnya film ini, tapi pandanglah dari sudut pandang bahwa kita berani mengangkat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selama ini mungkin banyak dunia luar tidak tahu kalau di negeri Simpang itu kita pernah melawan Belanda. Namun lokasi menghutan itu tampaknya akan lebih aman untuk melindungi tempat bersejarah seperti Simpang dan Matan pada masa lalu, dibandingkan beberapa tempat lain yang saat ini sudah mulai rusak bahkan tidak terawat, seperti bekas benteng atau bangunan kantor Belanda di dekat Pantai Pulau Datuk Sukadana yang justru terdapat struktur bangunan baru yang merusaknya. Kemudian bekas loji di Sukadana yang sampai tahun 2020 ini masih kisruh soal kewenangan. Dan masih banyak lagi tempat-tempat bersejarah dan cagar budaya di Tanah Kayong yang tidak terinventarisasi serta terbengkalai. Namun khusus di Simpang saat ini sudah mulai juga tidak aman, yakni dengan pembukaan lahan baru bagi industri perkebunan yang sudah semakin dekat dengan areal cagar budaya, seperti halnya di Makam Segusur yang jaraknya hanya 50 meter dari kebun sawit. Kemudian lalu lintas kapal tambang yang membawa kapal tongkang juga sewaktu-waktu bisa menggerus tepian sisa-sisa puing keraton kerajaan Simpang di masa itu. Belum lagi aktivitas lain yang juga dapat merusak keberlangsungan situs bersejarah kerajaan Simpang tersebut. Ini bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk membentengkan ini tidak lama lagi, kemungkinan untuk 3 tahun atau 4 tahun ke depan barang-barang ini bisa punah, ya, karena bisa masuk ke sungai, karena kena ini ya, kena ponton itu. Jadi harapan saya masyarakat ini bisa mengenang sejarah, kemudian mengambil pelajaran dari peristiwa Perang Belangkait, dan banyak sejarah dalam Perang Belangkait yang harus diambil sejarah tuh, seperti yang saya bilang tadi, persatuan, kebinekaan, semangat perjuangan, kemudian tidak putus asa dalam berusaha apapun bentuknya, seperti Gusti Panji, walaupun dengan sisa kekuatan Gusti Panji dan para pejuangnya, mereka tetap berusaha, walaupun dengan ada kisahnya itu tinggal sisa-sisa bakar ubi, tapi mereka tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Ketika perang telah usai di zaman Gusti Panji, maka perlawanan berikutnya dilanjutkan oleh keturunan beliau, yakni Gusti Hamzah, yang mana Gusti Hamzah ini mendirikan Syarikat Islam bersama rekan-rekannya yang ada di Putusibau,
di Hulu Kapuas, yang ada di Landak, dan lain sebagainya. Nah, Gusti Hamzah bersama rekan-rekannya mendirikan Syarikat Islam ini adalah melawan pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk pergerakan. Nah, dari hasil pergerakan ini Belanda merasa risau, kemudian ditangkaplah mereka dan diasingkanlah ke Bovendigul di Papua. Yang pada masa itu seluruh Indonesia juga banyak tokoh-tokoh pergerakan yang diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk Insinyur Soekarno, pendiri Syarikat Islam sendiri yaitu Hos Cokro Aminoto, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian ketika Indonesia merdeka, Gusti Hamzah dikembalikan kembali ke Kalimantan Barat bersama rekan-rekannya, dan seketika meninggal, kemudian nama-nama mereka ada dipahatkan di sebuah tugu yang bernama Tugu Digulis yang ada di Bundaran Untan Pontianak pada masa ini. Nah, nama Tugu Digulis itu sendiri juga diambil dari nama tempat di mana pembuangan mereka yang bernama Bovendigul yang berada di Papua tersebut. Nah, penerus dari Gusti Panji yang bernama Gusti Hamzah ini terpahatkan dalam sebuah monumen di Tugu Digulis di mana mereka sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Maka dengan hal ini layaklah Gusti Panji bersama Kenyang Samad, Mok Rebi dan yang lain sebagainya juga menjadi pahlawan perintis kemerdekaan atau pahlawan nasional, yang mana gelar ini memang cocok dan sangat pantas disematkan kepada mereka. Hingga saat ini kesulitan para peneliti sejarah, khususnya meneliti kerajaan tentang sejarah kerajaan Matan di masa awal-awal adalah minimnya petunjuk. Pada tahun 2018, tim Lembaga Simbang Mandiri bersama Balai Arkeologi dari Kalimantan Timur pernah melakukan ekspedisi ke Matan untuk melacak di mana bekas keraton ataupun petunjuk lain tentang kerajaan Matan kuno di masa itu. Namun karena lokasi sudah berbaur dan banyak tumpang tindih dengan pemukiman penduduk, maka sangat sulit untuk melacak jejak-jejak sejarah di masa itu. Ditambah lagi tempat bersejarah di Matan seperti bekas laut ketinggalan dekat makam Panembahan di Baroh justru oleh masyarakat ditanami sawit dan tanaman lainnya. Belum lagi keberadaan benda arkeologis seperti bekas lesung penumbuk putri raja seperti tak ada nilainya terbengkalai di belakang rumah warga, serta beberapa barang lain yang lambat laun juga bisa saja hilang tanpa jejak. Dengan situasi saat ini, maka makin sulitlah para peneliti mencari kebenaran akan sejarah, sehingga wajar bangsa yang lupa akan sejarah bisa dikatakan adalah bangsa yang tak memiliki identitas. Jika demikian, maka bangsa tak beridentitas tersebut hidup hampa tanpa marwah. Maka jika kita peduli dengan keberadaan sejarah dan budaya tersebut, hendaknya saat ini kita sadar dan bangun dari tidur yang panjang, berdiri dan bergeraklah, serta bagikan informasi ini agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian ulasan kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.